dimuliakan, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji menghitatamu, sembah dan puji, sembah dan puji menghitatamu, sembah dan puji, sembah dan puji menghitatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji menghitatamu, sembah dan puji, sembah dan puji menghitatamu, sembah dan puji, sembah dan puji menghitatamu, Yesus Tuhan adalah. Sekali lagi sembah dan puji, sembah dan puji menghitatamu, sembah dan puji menghitatamu, sembah dan puji menghitatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Tuhan, tinggikan nama-Nya. Yesus, Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Perkasa, Allah yang besar, ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu Tuhan, dalam hidup kami. Kau teramat baik. Terima kasih, ku bersyukur Tuhan. Kau teramat baik bagi kami, kasih-Mu selalu baru. Ku bersyukur, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur Tuhan, kalau kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang baik, Allah yang teramat baik Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini, apapun sedang kami alami hari ini, kami menyatakan Engkau Allah yang baik, karena Engkau Allah yang setia Tuhan dalam segala keadaan kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau yang berbicara Tuhan, Kau berikan sukacita pada setiap kami Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Kita pujikan satu pujian yang menyatakan bahwa Allah kita itu baik, amin. Dan Allah kita tidak akan pernah meninggalkan kita, keadaan kita. Sebab itu kita sama-sama pujikan. Kita mau nyatakan dengan iman kita dan segenap hati kita kalau Allah kita baik. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Itu sukanya, kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan
katakannya padaku, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu sekarang dan selamanya. Ada kuasa dalam nama, katakan Yesus luar biasa. Luar biasa. Sama-sama katakan lagi. Allah itu baik. Itu baik. Sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, Yesusku, luar biasa. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan. Amin. Kita mau siapkan hati kita, sebentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya pasti kita akan diberkati, kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mempujikan satu pujian. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
di dalamku, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu. Saya persilakan. Mari teman-teman semua kita berdoa, satukan hati dan pikiran kita. Selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Bapa, selamat sore Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini, di mana kami semua boleh ada kembali bersama-sama untuk meluangkan waktu kami Tuhan, untuk belajar duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk mendengarkan apa yang jadi isi hati-Mu. Tuhan, kuduskan setiap kami, urapi setiap pikiran kami, dan hati kami Tuhan, agar apa yang boleh dibagikan pada sore hari ini, boleh kami terima dengan iman, dengan mata dan telinga rohani yang baik Tuhan, sehingga apa yang boleh kami terima sore hari ini, boleh dapat bertumbuh, berbuah, dan mengubahkan hidup kami Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan, kuduskan setiap kami dimanapun kami saat ini berada, di masing-masing rumah ataupun dimanapun saat ini kami ada. Kami percaya kuasa yang sama menaungi setiap kami, melindungi, menutup bungkus setiap kami dengan perlindungan kuasa darah Yesus, sehingga apa yang dibagikan tidak dicuri oleh si iblis, melainkan tetap tinggal diam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita katakan amin. Selamat teman-teman semua, serta kakak-kakak semua. Halo. Shalom. Sebentar saya sharing dulu. Bentar ya. Oke, sore hari ini saya kemarin terpikir untuk membagikan satu topik yang sering kita baca beberapa kali di Alkitab, cuman mungkin terlewatkan begitu saja, karena kan ini kayaknya satu hal yang biasa gitu, satu hal yang memang pada saat kita baca, yaitu berupa tindakan orang di Israel gitu, yaitu mengoyakkan pakaian. Nah, kemarin waktu pas bacaan kita yang Gema itu kan, beberapa kali kita baca tuh, ada misalkan terakhir siapa ya, Raja Yosia gitu, dia mengoyakkan pakaiannya gitu, waktu pas mendengar firman Tuhan. Nah itu saya sempat terpikir, ini mengoyakkan pakaian, ini maksudnya apa ya? Jadinya makanya itu saya mau coba angkat pada sore hari ini, kita belajar sama-sama. Karena bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti saya lebih tahu, tapi memang ada something ya, kalau misalkan setiap apapun yang ditulis di firman Tuhan, itu pasti ada sesuatu yang berguna untuk mengajarkan kita, untuk mengingatkan kita kembali. Jadi, kalau bicara mengoyakkan pakaian gitu ya, mungkin kemarin saya cari gambarnya di Google, seperti biasa, gambarnya udah dipakai sama Kaigo tuh, gambar yang ini nih. Jadi, Kaigo juga dapat, karena memang benar loh, di dalam Google gambar yang kita cari itu ya, kalau kita ketik mengoyakkan pakaian gitu, itu cuma ada satu-satunya gambar ini nih, cuma ada satu-satunya gambar yang dimana seorang raja, kayaknya sih yang kita baca di Gema itu tuh, yang begitu tuh raja menemukan hukum Taurat dan dibacakan di depan dia, dan dia menyadari bahwa bangsa Israel ini sangat-sangat berdosa. Hal pertama yang dilakukan adalah dia mengoyakkan pakaiannya. Nah itu yang kemarin begitu saya cari, gambarnya keren juga gitu, mengoyakkan pakaian gitu. Karena memang dari dulu kalau jujur saya baca kitab, ada mendengar atau membaca pakaian, saya kepikir, orang Israel tuh aneh-aneh aja ya tradisinya gitu. Asal ada terjadi sesuatu yang
mungkin buat dia tuh dalam banget, itu dia akan mengoyakkan pakaiannya. Jadi saya pikir tuh mengoyakkan pakaian gimana? Apakah bajunya yang sebelah sini dia tarik atau ke sebelah sini gitu. Pokoknya dia merobekkan pakaiannya. Saya pikir berapa banyak baju itu ya kalau dikit-dikit dia ngoyakin pakaiannya gitu. Dikit-dikit dia robek pakaiannya, dikit-dikit dia robek pakaiannya. Asal dia mendapati satu emosi yang buat dia tuh rasanya menyakitkan atau dia sangat menyesali, itu dia merobek pakaiannya. Sering banget saya dengar gitu. Jadi ada 2 gambar yang kemarin saya lihat. Ini ada satu lagi gambar tapi semua berupa gambar ilustrasi dan itu berupa orang merobekkan pakaiannya. Cuman yang kedua ini kayaknya bukan merobekkan, ini cuma ngebuka kancingnya nih. Nah, kata merobekkan pakaian gitu, itu saya coba cari maknanya. Apa sih maknanya merobekkan pakaian, mengoyakkan pakaian gitu. Terus saya coba cari dan itu kalau ada satu referensi ya, satu bacaan, di sana dia kayaknya udah ngitungin tuh. Nggak tahu bener apa enggak, karena saya belum liatin satu-satu tuh. Jadi dia bilang gini, ada 39 kali itu contoh di Alkitab yang berkata mengoyakkan pakaian. Cuman saya nggak ambil 39 ya tuh. Lumayan juga kalau dibacain satu-satu, matang juga tuh. Nah, itu beberapa contoh di dalam Alkitab yang berkata mengenai merobekkan, mengoyakkan pakaian, itu pertama kali itu adalah waktu di kitab Kejadian tuh. Di mana Ruben itu mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda penyesalannya dia, sebagai tanda kesedihannya dia. Waktu kapan tuh? Waktu dia tahu saudaranya yang si Yusuf itu yang dikerubutin sama saudara-saudara yang lain karena benci dengan Yusuf, itu dimasukin ke dalam sumur. Si Ruben tuh rencana mau nolongin gitu, nolongin si Yusuf. Tapi begitu dia datang di dalam sumur itu ternyata Yusuf udah nggak ada. Karena Yusuf itu udah dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Dan Ruben tuh sangat sedih sekali sampai dia pertama kalinya di dalam Alkitab dia mengoyakkan pakaiannya. Itu yang pertama kali ditulis di Alkitab tuh. Kemudian ada lagi Yakub, bapaknya si Yusuf nih. Jadi pada saat dia tahu Yusuf itu dilaporkan oleh saudara-saudaranya itu dibilang, oh Yusuf itu sudah mati diterkam binatang buas, ada jubahnya, ada darahnya gitu kan. Padahal itu darah binatang, darah domba itu yang dilumuri di pakaian jubahnya maha indah si Yusuf punya yang dari Yakub tuh. Dan Yakub sebagai bapaknya sedih banget anak kesayangannya mati. Dan dia lakukan apa? Dia mengoyakkan pakaiannya juga, mantelnya dia koyakan gitu ya. Nah, terus kemudian ada lagi tuh contoh yang lain yang ini contoh-contoh yang paling umum lah yang kita sering dengar. Ayub itu punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Pada saat dia dicobai oleh si iblis atas seizin Tuhan, semua harta kekayaannya dibikin habis. Tapi yang paling menyedihkan buat si Ayub adalah pada saat dia mengetahui bahwa semua anaknya yang cowok yang cewek itu mati semua dalam satu waktu yang sama. Dan si Ayub mengoyakkan pakaiannya lagi. Nah, terus contoh yang lainnya, itu pada saat ada peperangan antara Israel dengan bangsa Filistin kalau nggak salah tuh, itu tabut Tuhan tuh direbut. Saat tabut Tuhan direbut, itu bangsa Israel tuh mengoyakkan pakaiannya juga. Jadi ada satu lagi juga yang tadi saya bilang yang Raja Yosia, saat hukum Taurat dibacakan, pada saat dia ada runtuhan bait Allah, itu mau dibangun lagi kalau nggak salah ya, itu ditemukan hukum Tauratnya tuh, kitab Tauratnya ditemukan dan dibacakan. Saat dibacakan, yang langkah pertama Raja Yosia ini adalah dia sadar akan dosa-dosanya dan dia mengoyakkan pakaiannya. Jadi ini di dalam perjanjian lama ada banyak sekali contoh yang mengenai mengoyakkan pakaian. Sampai saya pikir, ini tradisi kayak begini nih, tradisi apa ini ya? Sedihnya itu merusak barang gitu maksudnya. Terus ada satu lagi dalam perjanjian baru tuh, di Imam Kayafas, itu pada saat dia mengadili Yesus itu ditanya macam-macam, diinterogasi, sampai satu ketika Yesus dianggap menghujat Allah, bahwa menganggap dirinya adalah anak Allah. Yang dilakukan oleh Imam Besar Kayafas itu dia mengoyakkan pakaiannya. Padahal kalau ini belajar lebih dalam lagi, kalau saya lihat referensinya itu seharusnya Imam Besar itu tidak boleh mengoyakkan pakaiannya. Dan itu sebenarnya itu satu kesalahan sendiri itu untuk yang si
imam besar Kayafas saat itu. Karena itu ada aturannya tuh tadi imamat atau di keluaran itu menyatakan bahwa seorang imam besar itu tidak boleh sebenarnya merusakkan pakaiannya. Yaitu itu pembahasan sendiri. Tapi yang saya mau kasih lihat teman-teman di sini ini ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab yang mencontohkan bahwa mengoyakkan pakaian. Nah, kembali kok mengoyakkan pakaian ya? Kenapa sih dia di Alkitab banyak menulis itu atau itu adalah kebudayaan Israel saat itu? Jadi kalau saya teliti dan kita lihat kejadiannya di dalam Perjanjian Lama, mengoyakkan pakaian itu sebenarnya itu merupakan respon seseorang itu atas yang satu penyesalan terhadap dosa. Kayak tadi yang Raja Yosia itu dia menyesal terhadap dosa-dosanya. Dia sadar bahwa dia malu sama Tuhan lah, gitu kurang lebih. Nah, terus yang kedua, itu bicara tentang kedukaan. Kayak tadi Ayub. Terus ada Yakub, gitu kan. Kehilangan anak-anaknya, ada berita kedukaan, berupa kesedihan yang sangat mendalam, dan bagaimana dia berkabung untuk orang yang dikasihinya. Dan itu adalah bentuk ratapan atas kehilangan seseorang yang disayangin. Atau bisa juga mungkin ya contohnya mungkin juga ada kali ya, cuma saya belum lihat lagi referensinya, untuk kehilangan bukan orang tapi misalkan barang gitu, kehormatan itu mungkin juga akan mengoyakkan pakaiannya gitu. Jadi ini bentuk meratap atas kehilangan. Kalau nggak salah ada juga kayak bicara tentang kehilangan kehormatan itu yang anaknya Daud tuh yang perempuan kalau nggak salah, yang saat dia diperkosa sama kakaknya yang lain, itu juga kalau nggak salah tuh ada bicara mengenai mengoyakkan pakaiannya itu juga tuh. Jadi meratap atas kehilangan, nggak cuma kehilangan orang yang dikasihi, tapi juga kehilangan kehormatan, kehilangan hal-hal yang buat dia paling berharga. Jadi itu bentuk satu hal yang ekspresi yang sangat-sangat mendalam gitu, kalau bicara mengoyakkan pakaian. Lalu ada juga bicara merendahkan diri terhadap Tuhan, kayak tadi yang Raja Yosia pada saat dia menyesal dan dia merendahkan diri terhadap Tuhan, itu dia mengoyakkan pakaiannya. Nah, kalau bicara pakaian di Israel sendiri, itu di sana dikatakan pakaian itu merupakan simbol status dari seseorang. Jadi jelas lah ya kalau bicara pakaian itu menunjukkan orang itu siapa. Jadi kalau saya nggak salah tuh ada istilah di Indonesia sendiri itu bisa bilang kayak gitu. Kalau kita mau lihat seseorang, cara perilakunya atau maksudnya sifat seseorang itu lihat dari bagaimana cara dia berpakaian. Jadi kalau ini bicara hal yang umum, jadi nggak cuma ada di Israel. Kalau ngomongin pakaian, cara berpakaian, gaya berpakaian, itu merupakan simbol status seseorang. Karena apa? Karena saya baca di satu referensi, di Israel, itu pakaian itu merupakan barang yang mahal. Jadi, mereka itu kalau saya negaranya bangsa ada pertanian lah, cuman untuk bicara pakaian yang bagus-bagus, itu harganya lumayan gitu. Jadi benar-benar barang yang mahal, bukan barang yang sembarangan. Jadi di saat seseorang melakukan mengoyakkan pakaian, dia berbicara mengenai sesuatu yang sangat-sangat mendalam gitu, penyesalan yang sangat-sangat mendalam. Makanya kalau secara umum di Israel, pakaian itu melambangkan satu status sosial. Jadi yang tadi tuh antara orang kaya dengan orang yang nggak punya gitu. Terus bicara mengenai kesuksesan, jelas kan? Di mana orang yang itu pasti bisa beli hal-hal yang mahal gitu. Terus bicara juga mengenai harga diri, karena pakaian itu fungsinya adalah menutup tubuh gitu. Dan pakaian itu bicara mengenai harga diri seseorang, menunjukkan bahwa oh aku ini berbeda lu dengan kamu kalau kita bicara hal di dunia ini. Dan itu juga bicara mengenai kebanggaan. Di saat orang bisa berpakaian lebih bagus daripada orang lain, itu pasti akan merasa tinggi hati itu. Pasti biar gimana juga, pasti ada bedanya. Karena sebagai contoh misalkan kita ada di ini aja deh, kita di gereja, kita ngomong hal yang di gereja, kita tuh pasti ada, begitu pakaian kita lebih bagus, mungkin kita akan merasa daripada teman gua gitu kan, atau mungkin ada orang minta-minta mau masuk gereja, kita pasti akan melihat pakaian aja kayaknya enggak deh, jangan deh Pak, tunggu di sini aja deh. Mungkin ya kalau bicara gereja-gereja yang nggak welcome terhadap
pengemis gitu, gelandangan gitu. Mungkin kalau orang-orang yang pernah melayani anak-anak jalanan gitu, itu mungkin lebih tahu tuh bahwa pada saat mereka datang ke gereja, mereka datang dengan apa adanya gitu. Nah, seringkali ini juga bicara pakaian ini kadang tuh yang membuat kita terbungkus dengan pikiran kita. Pikiran tentang apa? Tentang kebanggaan atas diri sendiri, tentang harga diri kita yang ketinggian, juga tentang bicara kesombongan. Jadi seringkali tanpa sadar, di saat kita mendanani diri kita, sebenarnya itu kita lagi naikin kita punya status sosial. Di saat kita pegang baju, kita pegang aksesoris yang mahal-mahal, kita pegang yang kita pakaikan di tubuh kita hal-hal yang sifatnya tanda kutip buat ninggiin harga diri kita, itu sebenarnya kita tuh sadar ataupun tidak sadar, kita lagi menunjukkan bahwa kita bangga akan diri kita. Dan satu hal lagi yang membuat orang tuh bisa tipis akhirnya jatuh ke dalam dosa kesombongan. Makanya kalau bicara pakaian di Israel, itu merupakan barang yang mahal, yang menunjukkan simbol status seseorang, yang membuat akhirnya ada satu harga diri yang tinggi. Jadi waktu pada saat dia ada rasa kehilangan, pada saat dia ada rasa sedih yang mendalam, dia menunjukkan bahwa semua ini udah nggak berarti lagi. Semua ini adalah hal yang nggak perlu dibanding sesuatu yang hilang tadi. Makanya kenapa pada saat orang menunjukkan dia mengoyakkan pakaian, itu dia menunjukkan ada suatu kehilangan yang mendalam di dalam hatinya dia gitu. Nah, kalau kita ngomongin pakaian, pada saat orang ngerobek pakaiannya kayak di Israel itu, pasti kan kita akan berpikir, sebenarnya itu beneran dia sedih atau cuman acting doang gitu kan. Nah, itu yang makanya tuh kenapa di dalam Yoel 2 ayat 13 itu firman Tuhan berkata bahwa koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Jadi kalau kita baca di Yoel 2 ayat 13 ini, praktek untuk mengoyakkan pakaian, jadi dari tadi saya begini-begini terus nih, mengoyakkan pakaian gitu ya, karena gambar yang tadi tuh, yang ekstrim banget lah, sampai bajunya dirobek gitu. Nah itu sebenarnya walaupun itu barang yang mahal dan menunjukkan bahwa orang tersebut rela untuk lebih baik rusak yang mahal ini daripada dia kehilangan yang sangat berharga buat dirinya. Nah, cuman satu hal, setiap hal yang ditulis di dalam Alkitab, setiap hal yang ditulis di dalam firman Tuhan, itu ada makna rohaninya. Jadi biasanya kalau kita baca penggambaran apa yang lahiriah yang dilakukan oleh nabi-nabi dalam perjanjian, biasanya menggambarkan hal yang rohaniah pada saat masa kini atau dari semenjak Tuhan Yesus datang lah intinya. Tapi di sini cukup unik nih. Di saat orang bicara mengoyakkan pakaian, jadi sudah berbicara mengenai makna rohaninya. Jadi di dalam Yoel ayat 13, Tuhan sendiri yang minta gitu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Karena apa? Karena kalau kita baca nih, apalagi sekali lagi dalam Gema nih, gerakan membaca Alkitab yang dilakukan program yang oleh gereja kita nih, yang saya harap juga semua nih terlibat gitu ya, ikut. Nah, itu kita baca perjanjian lama nih. Kita udah sampai di kitab Esra. Nah, di kitab yang sebelum-sebelumnya, yang bagaimana kitab Raja-Raja gitu, dan itu tuh itu menunjukkan sekali kan bahwa manusia dari dulu sampai sekarang itu satu bejat, dua nggak peduli akan atas yang namanya iman, dan tidak peduli dengan yang namanya Tuhan, tidak peduli dengan peraturan-peraturan. Sebenarnya itu sangat menggambarkan manusia yang sekarang. Manusia zaman perjanjian lama dengan manusia saat ini itu nggak ada bedanya. Jadi kalau kita ngomongin dosa di dalam pengkhotbah, itu selalu dibilang di bawah kolong langit ini semua tuh terjadi berulang-ulang. Semua hal yang sama yang dulu ada sekarang juga masih ada, yang dulu pernah ada sampai sekarang pun juga masih tetap selalu dilakukan.
Yaitu dia. Makanya kenapa dari dulu sampai sekarang firman Tuhan itu selalu relevan. Jadi kalau kita ngomongin mengoyakkan pakaian, bicara mengenai dihubungkan dengan bagaimana manusia itu penuh dengan dosa, manusia penuh dengan kebejatannya. Yang kita baca di kitab Raja-Raja itu begitu banyak tulisan menyatakan bahwa anaknya Daud padahal, anaknya dari bapaknya itu yang si Daud ini nih yang benar-benar disayang sama Tuhan, yang dipegang perjanjiannya sama Tuhan. Tapi begitu keturunan-keturunannya, itu Tuhan tuh berulang kali marah tuh. Sampai keluarganya itu dimusnahin sama Tuhan. Tapi kan selalu pasti bilang Tuhan marah, tapi Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Daud, sehingga keturunannya, walaupun mungkin cuma tinggal 1-2 orang gitu tuh, itu yang tetap dibela supaya ada keturunannya. Tapi kan kita baca tuh, keturunannya dari keturunannya lagi kembali melakukan hal yang lebih jahat yang daripada dilakukan oleh bapaknya atau engkong yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, begitu juga si ke bawah-ke-bawahnya selalu berkata di Alkitab itu ditulis bahwa raja ini tetap melakukan penyembahan berhala, tetap mendirikan mesbah-mesbah terhadap Baal, melakukan apa yang dilakukan oleh raja sebelumnya gitu. Jadi itu intinya apa? Tuhan melihat bahwa manusia itu dari dulu itu tuh sebenarnya munafik gitu. Selalu apa yang muncul di permukaan itu biasanya tidak sama dengan yang di dalamnya. Jadi kalau arti kata munafik sebenarnya itu begitu. Yang di pikiran sama yang dilakuin itu beda gitu. Yang terlihat sama yang ada yang sebenarnya itu beda, itu munafik. Makanya Tuhan aja tuh udah muak tuh. Jadi Tuhan tuh udah nek gitu kasarannya gitu. Makanya kenapa di dalam firman Tuhan di dalam Yoel 2 ayat 13 itu Tuhan bilang, "Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu." Jangan cuma seremonial lah, jangan cuma sifatnya apa yang kelihatan, apa yang nggak penting, apa yang sifatnya bahkan ngerusak gitu. Kalau zaman sekarang daripada lu hancur-hancurin pakaian, mendingan sumbangin ke orang yang lebih membutuhkan gitu kan. Karena sebenarnya itu nggak nunjukin apa-apa. Yang Tuhan mau itu koyakan hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Artinya apa? Dan Ia menyesal karena hukumannya. Sebenarnya hukuman Tuhan itu standby buat kita tuh. Karena emang bicara dosa, upah dosa ialah maut. Setiap kesalahan kita ada konsekuensinya. Jadi sebenarnya hukuman Tuhan itu pasti. Kalau bicara manusia yang melakukan dosa, hukuman Tuhan itu sudah menanti. Jadi ini sebenarnya Tuhan kalau kita bicara main game ini Tuhan kasih tips nih. Ini Tuhan kasih manusia pasti dihukum. Setiap manusia tidak ada yang tidak berdosa, pasti semuanya berdosa dan pasti akan mengalami namanya hukuman kekal dan hukuman maut. Tapi Tuhan kasih tipsnya tuh. Kalau kamu mau mengoyakkan hatimu dibanding pakaianmu itu dan mau berbalik pada Tuhan, Tuhan tuh benar-benar sayang sama kita dan Dia pasti menyesal karena hukumannya yang ready buat kita tadinya. Jadi di sini kalau kita bicara mengoyakkan hati, jadi tadi mengoyakkan pakaian, sekarang kita bicara mengoyakkan hati. Kalau mengoyakkan hati yang makna rohaninya tadi, jadi mengoyakkan pakaian itu secara lahiriahnya. Setiap perkataan di Alkitab itu ada makna rohaninya. Makna rohani dari mengoyakkan pakaian yang saat ini mengoyakkan hati itu artinya satu, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang pasti waktu pada saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, tujuannya apa? Karena kita sadar bahwa kita itu adalah manusia-manusia yang tadi tuh, yang selalu berdosa, yang selalu melakukan kesalahan. Sadar atau tidak, disengaja ataupun tidak, setiap kita kalau bicara hukum Tuhan yang harus dijalanin, nggak ada satupun manusia yang bisa sempurna melakukannya. Karena kita pasti condongnya adalah kepada kesalahan. Kita diam aja pikiran kita yang melayang-layang, yang berpikirnya, oh ini jahat nih terhadap orang kita. Nah makanya kita perlu sadar, kita perlu mengoyakkan hati setiap kita, karena tadi kalau bicara mengoyakkan pakaian itu tadi membungkus. Jadi kalau bicara hati kita sebenarnya dibungkus dengan hal-hal yang nggak baik selalu. Hati kita itu kita masih punya yang namanya, kan ada tubuh terbagi, hidup ini terbagi 3, tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita penurut, kata Alkitab. Tapi daging yang nggak pernah mau nurut,
Nah, bicara daging itu bicara tubuh, bicara jiwa. Jiwa bicara keinginan. Jiwa bicara hal-hal yang sifatnya ya mungkin hasil didikan kita dari kecil, budaya sekitar kita, yang pada akhirnya pikiran ini itu yang susah dikontrol. Makanya kan seorang yang menaklukkan pikiran, dia melebihi seorang pahlawan yang menaklukkan kota. Karena apa? Artinya ini pikiran ini nih, jiwa ini nih satu hal yang liar gitu maksudnya. Yang satu hal yang selama kita masih hidup di dunia, kita akan selamanya masih gampang dipengaruhi oleh si jahat. Makanya bicara pakaian atau bicara hati yang terbungkus ini nih, terbungkus oleh jiwa, perlu dikoyakan. Supaya apa? Supaya roh kita bebas. Pada saat roh kita bebas, roh kita itu tahu posisi kita ada di mana. Dan kita tidak lebih tinggi daripadanya Tuhan. Makanya kita akan sadar diri, ini Tuhan, ini kita akan sadar diri bahwa kita harus adanya di mana. Makanya kenapa? Pada saat kita mengoyakkan hati, mengoyakkan selubung. Jadi kalau di Alkitab juga ada bilang meluruhkan selubung yang ada di mata kita, di hati kita, itu supaya kita apa? Supaya kita bisa melihat Tuhan dengan jelas. Tujuannya apa? Supaya kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita bertobat. Karena tadi hukum Tuhan itu mutlak. Hidup manusia itu nggak lama. Dari hidup lahir sampai dengan mati, pada akhirnya itu kita tujuan akhirnya di sini nih. Pada saat kita mati, kita kembali kepada Bapa, layak atau tidak. Jadi hidup yang sementara ini, kita nih banyak distorsinya nih, banyak satu hal yang membuat pikiran kita terganggu, yang membuat kita nggak sampai pada tujuan. Makanya kita perlu mengoyakkan hati kita setiap saat nih, nggak cuman baju yang kita koyakkan, tapi kita perlu mengoyakkan hati kita supaya kita tahu bahwa kita ini banyak dosanya. Kita perlu bertobat, kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena apa? Yang tadi, tujuan akhir kita pengen mengakui kedaulatan Tuhan. Bahwa memang pada akhirnya ini kita sadar bahwa kita ini manusia-manusia yang nggak ada berguna sebenarnya. Tapi Tuhan tuh begitu sayang sama kita, sampai kita tuh mau ditebus dosanya. Sebenarnya satu hal yang udah jelas di mata manusia tuh ya, harusnya. Pada saat Tuhan memberi juru selamat untuk menebus dosa kita, karena apa? Karena nggak bakal ada yang sampai pada Bapa. Makanya perlu ada juru selamat. Perlu catatan gitu untuk sampai kepada Bapa. Karena kalau langsung begini, bisa dijamin nggak akan ada yang nyampe. Nggak akan putus tengah jalan semua dah pokoknya. Perlu Tuhan. Makanya kita perlu Tuhan. Tuhan adalah segalanya buat kita. Karena pada saat kita mengakui kedaulatan Tuhan, kita tahu sebenarnya posisi kita ada di mana. Dan kita butuhnya siapa gitu. Kalau kita butuhnya iblis ya, kita akan turun ke bawah. Kita akan masuk ke dalam neraka kekal. Tapi pada saat kita butuhnya Tuhan, kita tahu menempatkan posisinya kita, Tuhan yang akan angkat kita. Begitu. Makanya dengan kita sadar dan menyesal dosa-dosa, berjalan di jalan yang benar. Jadi kita sedang mengoyakkan hati kita supaya selubung di mata kita ini nih terbuka. Bahwa kita adalah orang-orang yang butuh Tuhan. Jadi, kenapa sih kita perlu mengoyakkan hati? Tujuannya apa? Perubahan sikap hati kita. Karena hati kita ini sebenarnya condongnya selalu berbuat jahat selama masih dipengaruhi oleh pikiran, dipengaruhi oleh jiwa, dipengaruhi oleh keinginan. Makanya perubahan sikap hati itu dibutuhkan supaya kita tahu tujuan kita kemana. Apa sih yang kita lihat yang paling ujung, sauh yang ada di belakang endingnya itu nanti mau gimana gitu. Jadi perubahan sikap hati yang selalu diperbaharui. Makanya kan kenapa bertobat itu bukannya sebulan sekali, bukannya setahun sekali, atau kalau ingat gitu. Kalau ingat itu maksudnya lebih condong lupanya daripada ingatnya. Nah, bertobat itu butuh sikap hati yang benar dulu di hadapan Tuhan. Jadi pada saat kita sadar bahwa kita salah, saat itu juga kita akan minta ampun. Nah, kalau mengoyakkan pakaian, kembali ke pakaian tadi, berarti menyelubungi hati. Kita makna rohaninya, ada sesuatu yang menyelubungi hati. Itu sebenarnya itu gambaran dari yang namanya kita mengganti pakaian lama kita dengan yang baru. Jadi kalau hati kita berpakaian dari yang dipakaikan oleh jiwa kita, itu yang sifatnya yang tadi tuh, sombong, angkuh, bangga dengan kesuksesan kita, merendahkan orang gitu.
Itu sebenarnya pakaian lama kita tuh, suka tidak suka, kita akan selalu hati kita dipenuhi dengan hal-hal kayak gitu. Yang merendahkan pada saat kita melihat orang aja, siapa dia gitu kan. Nah, itu aja tuh sebenarnya udah salah. Jadi kita perlu mengoyakkan hati kita supaya itu pakaian yang lama itu rusak. Jadi nanti Tuhan akan kasih yang baru di saat kita sudah bisa melihat Tuhan dengan benar. Nah, supaya apa? Supaya apa yang ada di Wahyu itu tuh nanti akan tergenapi. Jadi pada saat kita nanti saatnya kita bertemu dengan Tuhan, kita tidak lagi mengenakan pakaian yang lama. Pakaian yang lama itu pakaian yang kasarannya pakaian yang ada di dunia ini itu harus kita tinggalkan. Karena apa? Karena Tuhan sediakan yang namanya pakaian yang baru untuk hati kita, untuk roh kita. Karena Tuhan sediakan untuk pesta perjamuan kawin anak domba, kita mempelainya Tuhan. Jadi kalau baca di kitab Wahyu itu ada kumpulan orang-orang yang berpakaian putih bersih dan berkilauan. Nanti teman-teman bisa baca di sana tuh. Itu yang Tuhan mau gitu, bahwa kita harus berpakaian yang sesuai di hadapan Tuhan, tidak bercacat, bercela dan bernoda. Nah itu. Jadi kalau tadi bicara pakaian yang dikoyakkan, itu semua yang sifatnya di luar tubuh. Tapi kalau bicara hati yang dikoyakkan, itu di dalam tubuh. Nah pertanyaannya, siapa yang tahu itu hati kita tuh udah kita koyakkan? Maksudnya gini, pakaian yang dikoyakkan aja tuh di luar tubuh aja tuh bisa jadi cuman seremonial, cuman sifatnya pura-pura, sifatnya topeng, muna gitu kan. Nah kalau bicara hati yang dikoyakkan, itu lebih gak kelihatan lagi gitu. Tapi apa? Disitulah justru yang Tuhan pengen lihat gitu. Nggak perlu orang yang lihat gitu, nggak perlu orang lain yang lihat. Tapi lebih baik Tuhan yang kita mengoyakkan hati kita, yang paling tahu itu sebenarnya adalah diri sendiri sama Tuhan. Dan nggak perlu orang lain yang ngejudge kita, orang lain yang membuat kita kayaknya, kamu ini masih belum benar gitu. Terus sebenarnya judgement dari orang itu tuh yang kita nggak butuh. Sekalipun kita dibilang nggak benar sama orang lain, tapi kalau Tuhan bilang kita benar, itu kita udah di track yang benar gitu harusnya. Dan sebenarnya ada tipsnya nanti nih. Pertanyaan yang berikutnya, yaitu kapan sih kita perlu mengoyakkan hati kita? Jadi itu kapan sih kita perlu mengoyakkan hati kita? Kita baca di 2 Timotius 3 ayat 16. Di sana berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ini bicara mengenai firman Tuhan. Jadi kalau bicara mengenai firman Tuhan, ayat ini udah berulang kali didengarkan ke kuping kita, bahwa firman Tuhan itu berguna untuk menegur, mengkoreksi kita, membuat hati kita berbalik dari dosa, berserah dan memurnikan hidup kita. Jadi itu maksudnya kalau dihubungkan dengan kapan sih kita perlu mengoyakkan hati kita, dan pertanyaan tadi sebelumnya, siapa yang tahu bahwa kita telah mengoyakkan hati kita? Jawaban yang pertama tadi Tuhan. Kita cuma butuh Tuhan. Tapi kapan kita sadar bahwa kita salah gitu? Kapan kita sadar bahwa kita perlu yang namanya mengoyakkan hati, kayak tadi mengoyakkan pakaian kalau dalam tradisi Israel? Yaitu yang ini. Yaitu kita perlu yang namanya firman Tuhan. Makanya kenapa sekali lagi kita sama-sama saling dukung di dalam gereja ini, yang mungkin tanda kutip agak sedikit dipaksa melalui gerakan membaca Alkitab, ya supaya apa? Semua dipaksa untuk tahu tentang firman Tuhan. Kita ada renungan, kita ada yang namanya baca Alkitab setiap hari gitu. Kita ada yang namanya ibadah. Ya tujuannya buat apa? Tujuannya supaya kita punya kaca gitu. Karena firman Tuhan itu gunanya ya untuk menegur, untuk mengkoreksi, membuat hati kita berbalik dari dosa. Tanpa ada yang ngasih tahu kita punya dosa atau enggak, kita nggak akan pernah tahu bahwa kita itu benar atau salah di hadapan Tuhan. Makanya kenapa ada satu ayat lagi terakhir kita baca, di Ibrani 3 ayat 15, tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman. Jadi kalau ngomongin ayat ini ya bacain tulisan merahnya tuh, jadi pada saat kita mendengar suaranya, pada saat kita baca firman Tuhan, pada saat timbul firman Tuhan, pada saat kita melakukan dosa, satu, jangan keraskan hatimu. Itu aja, jangan keraskan hatimu. Jadi kenapa
pada sore hari ini kita belajar mengenai mengoyakkan pakaian. Tujuannya itu adalah satu, supaya kita mau jangan mengeraskan hati kita. Karena hati yang keras yang nggak akan bisa dikoyakkan. Hati yang keras akan selalu punya selubung, punya pakaian yang memang nggak benar di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau yang roh yang di dalam kita, pada saat hati dikoyakkan, roh itu yang bebas, pernah kalah, selama ini masih dipertahankan, kita nggak akan pernah punya roh yang bebas, yang mana pada saat kita dengar suaranya, hati kita dilembutkan, hati kita diluruskan. Yang membuat kita, sedari muda, sekali lagi saya nggak pernah bosan bilang ini, sedari muda, sedari Tuhan sudah kasih kesempatan yang begitu banyak waktu buat teman-teman yang masih pada muda ini untuk kenal firman Tuhan dari dini. Lakukan itu. Dari baca Alkitab, dari ibadah, dari menggali firman Tuhan sendiri, itu bisa melalui buku renungan atau dengerin renungan yang dari YouTube tuh banyak sekali gitu. Ada banyak sekali tentang khotbah-khotbah dari pembicara-pembicara yang bagus gitu. Dan itu yang membuat kita bertumbuh. Jadi kalau kita cuma punya pakaian, tapi pakaiannya kecil aja gitu, nggak pernah bertumbuh, ya nanti selamanya kita nggak akan pernah bisa ketemu Tuhan dalam bentuk yang dewasa gitu. Jadi pada saat nanti kita ketemu Tuhan dengan memakai pakaian yang putih, dengan memakai pakaian yang disediakan oleh Tuhan, ya kita jangan sampai pakai pakaian yang anak kecil punya gitu. Yang artinya kita, ya anak kecil mah nggak terlalu diperhitungkan, walaupun Tuhan sayang dengan anak kecil, tapi kenyataannya Tuhan juga akan nuntut nanti. Kamu hidup di dunia berapa lama? Iman kamu kok nggak dewasa-dewasa? Sedangkan ada banyak orang tuh yang masih anak-anak waktu pas meninggalnya, tapi di sana tuh mereka akan dewasa. Karena yang diukur di sana adalah kedewasaan imannya. Makanya pada sore hari ini, sekali lagi saya bacakan di Ibrani 3 ayat 15, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika engkau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Oke, amin. Demikian firman Tuhan. Kita tutup dalam doa. Mari semua tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami percaya Tuhan, sekalipun pada sore hari ini kami mendengarkan sharing mengenai mengoyakkan pakaian Tuhan. Satu hal yang mungkin terdengar sederhana Tuhan, tapi kami mau terima dengan iman, kami mau terima dengan mata dan telinga rohani kami Tuhan, dan hati yang terbuka Tuhan untuk Engkau, bahwa kami senantiasa mau diperbaharui oleh Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, sesederhana apapun firman-Mu Tuhan, kalau itu berasal dari firman-Mu, kami percaya itu yang diperlukan oleh tubuh kami, oleh tubuh jiwa roh kami Tuhan, untuk kami boleh bertumbuh dan berkembang searah kemana Engkau mau bawa kami Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Kami percaya firman-Mu sudah dimateraikan di dalam hati kami Tuhan, bukan hanya kami yang mendengar, tapi juga sebagaimana hamba-Mu yang berbicara Tuhan, kami semua rindu Tuhan untuk diubahkan, dan kami semua mau difungsikan oleh Engkau menjadi alat-Mu Tuhan. Karenanya Tuhan, terus Tuhan tegur kami, siapkan hati kami, agar setiap kami boleh terus bertumbuh ke arah di mana yang Engkau tentukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pada sore hari ini, kami percaya perlindungan-Mu terus menyertai keluarga kami dengan sempurna dengan perlindungan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, dan kami siap Tuhan untuk menjadi alat bagi kerajaan-Mu di hari-hari mendatang Tuhan, sampai Engkau panggil kami kembali pulang Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua katakan amin. 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 Iya. Shalom, selamat sore. Boleh buka kameranya? Ya. Sore. Kan. Hari ini kita dapat istilahnya makanan yang baru ya. Kita bersyukur kita ada kakak pembina yang luar biasa yang sudah mengajari kita tentang
menggoyahkan pakaian. Saya juga baru baru mengerti hal itu. Dan terima kasih buat Ko William yang sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk memberkati kita pada sore hari ini. Biar Tuhan Yesus yang terus pakai menjadi alatnya, menjadi hamba yang luar biasa, dan menjadi berkat dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati keluarga Ko William ya. Ya, pengumuman selanjutnya minggu depan YOC sesuai dengan yang Kak Selvi udah sampaikan bahwa kita akan rencana jalan-jalan. Jadi persiapkan waktunya, terus jamnya jam 2 kita rencananya ketemu di sana jam 2, lalu masing-masing bawa bekal. Nah, setelah ini mungkin kita bisa list ya, yang bisa ikut boleh list nama-nama di grup YOC. Lalu hari Minggu besok kakak tetap mengundang kita semua hadir untuk kita sama-sama beribadah di gereja. Oke, hanya itu saja. Terima kasih buat yang pelayanan hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Saya serahkan doa syafaat ke Kak Yusi. Kak Yusi boleh pimpin kita dalam doa syafaat. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh beribadah Tuhan, walaupun secara online, kami percaya Tuhan, Engkau tetap berkati setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada sore hari. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami terima, kami percaya firman-Mu Tuhan pernah pulang dengan sia-sia Tuhan. Berarti setiap kami, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Bapa, sehingga kami menjadi anak muda yang boleh senantiasa meresponi setiap firman Tuhan yang boleh kami terima, sehingga kami belum menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga Kau boleh pakai anak-anak muda-Mu di masa muda kami Tuhan, boleh Kau pakai hidup kami yang untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari ini, berkati William yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, berkati pekerjaannya, usahanya, keluarganya, dan terlebih pelayanannya Tuhan Kau pakai, lebih heran lagi Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat WO ini Tuhan, ibadah yang boleh kami adakan setiap Sabtu. Kami percaya, kami dulu Tuhan, ada jiwa-jiwa baru Tuhan yang akan turut bergabung dalam ibadah ini Tuhan. Mari Tuhan pakai setiap kami, anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk boleh memenangkan banyak jiwa, untuk kami boleh membawa jiwa-jiwa baru Tuhan datang kepadamu Tuhan. Dan kami hati, untuk kami boleh lebih lagi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa yang haus akan Engkau, untuk kami boleh membawa banyak jiwa Tuhan datang kepadamu Bapa. Juga berkati teman-teman kami yang saat ini belum bisa bergabung Tuhan dalam ibadah kami, apapun mereka kerjakan, Engkau yang sertai mereka Tuhan, Engkau yang berkati mereka Tuhan. Mungkin mereka sedang sakit Tuhan, Engkau juga sembuhkan, Engkau juga yang akan memberikan kemuliaan Tuhan teman-teman kami, sehingga mereka kembali boleh bersama-sama dengan kami minggu depan Tuhan, untuk kami boleh sama-sama beribadah di Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami juga berdoa buat ibadah besok Tuhan, ibadah minggu, ibadah sekolah minggu, ibadah umum Tuhan yang akan kami adakan di Grand Mall. Tuhan pimpin, Tuhan sertain, Tuhan berkati setiap pelayan yang ada Tuhan, kakak sekolah minggu, bahkan setiap pelayan di ibadah umum Tuhan, Kau juga berkati, pakai tempat kami Tuhan, Kau yang tutup bungkus Tuhan, sehingga ibadah kami boleh menjadi ibadah yang luar biasa, banyak taat, banyak jiwa boleh diberkati Tuhan melalui ibadah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga rindu berdoa buat bangsa dan negara bangsa Indonesia Tuhan. Biarkan Tuhan pemulihan-Mu terus kerjakan buat bangsa dan negara kami. Tuhan jagai Tuhan bangsa kami, sehingga bangsa kami setiap hari boleh senantiasa Kau pulihkan Tuhan. Kami rindu pemulihan boleh terjadi, baik pemulihan kesehatan, ekonomi, bahkan politik Tuhan, negara kami Tuhan. Kau akan pulihkan Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan, bersama wakil, bahkan setiap aparat Tuhan yang ada, yang boleh menjaga bangsa dan negara kami, Kau juga berkati Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan, doa ucapan syukur kami, doa syafaat kami dalam Tuhan kasih Bapak. Dan sore hari ini kami siap menyambut berkat daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita terima berkat yang baru dari Bapa di surga. Kita terima kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus,
dan penyertaan dan persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.